10 hari kemudian, Zuo Fan membuka pintunya untuk menghirup udara segar. Suasana hatinya lebih baik sekarang karena lukanya telah sembuh. Apa yang menunggunya di luar adalah timnya, 9 murid dan 3 iblis dari sekte penipu iblis. Mereka selalu menunggu Zuo Fan sembuh dan pulang. Saat ini, sekte lain telah pergi, meninggalkan mereka. Mereka datang terakhir dan sekarang mereka berangkat terakhir. Meski suasananya benar-benar berbeda, mereka tidak lagi tegang, tapi gembira. Zuo Fan, hanya kamu yang tersisa. Bisakah kita pergi sekarang? Vian yang menyeringai pada Zuo Fan, aku sudah mengirimkan batu giok pengirim kepada sekte itu, mengatakan bahwa kita akan kembali dalam 2 bulan, tapi, hihi, aku belum memberi mereka kabar baik. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memperhatikan senyum busuk Vian Yang. Kau akan membuat mereka muak karena khawatir. Hahaha, itu akan membuat segalanya lebih menarik. Sementara kami mempertaruhkan hidup kami di sini, mereka dengan santai menunggu kabar. Itu terlalu mudah bagi mereka. Vian yang mengedipkan mata pada Zuo Fan, lagi pula, kamu akan pergi. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk membalas orang-orang bodoh itu sekarang selagi Anda masih bisa. Selain itu, begitu kita mengirimi mereka kabar baik, kemarahan mereka yang besar akan hilang begitu saja, bukan? Yang lain ikut tertawa. Zuo Fan mengangkat bahu. Baiklah, aku akan pergi, jadi aku akan menanggung beban ini saja. Anggap saja itu sebagai leluconku. Hahaha, luar biasa. Itu adalah pengurus kita yang hebat. Vian yang menepuk pundaknya dan yang lainnya mengangguk dengan mata lembut. Mereka tahu hari-hari mereka bersama Zuo Fan hampir habis. Zuo Fan, apakah kamu meninggalkan sekte perencana iblis? Seorang gadis berteriak. Zuo Fan menoleh untuk melihat Yongning yang tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Kemana kamu pergi? Anda sebaiknya memberi kami lokasi yang jelas atau kami tidak akan dapat menemukan Anda. Mata Zuo Fan melembut. Kamu tidak perlu mencariku. Setelah saya selesai melapor ke sekte perencana iblis, saya akan pulang ke Tianyu. Benar-benar, gadis-gadis itu bersorak. Zuo Fan mengangguk. Tentu saja, menurutmu mengapa lagi aku memintamu menunggu? Lupakan sekte surga mistik dan ikutlah bersama kami. Setelah saya selesai di sekte, kita akan pulang bersama sehingga Anda tidak akan menemui masalah apapun di jalan. Gadis-gadis itu menganggukkan kepala dengan gembira. Dengan Zuo Fan kembali ke klan Luo, gadis-gadis itu tidak lagi harus menderita kesepian yang pahit karena terpisah begitu jauh. Tetapi kenyataan bahwa Xu Qingcheng tidak bisa ikut membuat mereka sedih. Tidak ada orang lain yang mengenal Zuo Fan lebih baik darinya. Meskipun mereka adalah saingan cinta, karena dia tidak berada di dekat Zuo Fan, mereka mengira itu adalah kerugian besar. Sebenarnya sikap anggun Xu Qingcheng telah menggerakkan hati para gadis. Jika mereka semua bisa bersatu, itu akan jauh lebih baik. Sekarang, ayo berangkat. Zuo Fan berteriak, membuyarkan pikiran mereka. Melihat mereka semua pergi, gadis-gadis itu menyusul. Tapi kemudian Swanger terhenti dan matanya menjadi hitam saat memantulkan langit berbintang. Jantungnya berdebar-debar di dadanya dan dia terengah-engah. Ada apa, Swanger? Yongning mulai khawatir. Zuo Fan mengerutkan kening, menghampiri, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Hatiku tiba-tiba menjadi panik. Saya merasa lebih baik sekarang. Swanger tampak bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasakan bahaya, seolah-olah seseorang datang menjemputnya. Tapi kemudian perasaan itu hilang begitu saja. Zuo Fan melihat sekeliling dengan tatapan hati-hati sebelum menenangkan pikirannya. Pasti Swanger sedang tidak sehat. Setelah kita kembali, dia akan menjadi lebih baik. Maka, mereka meninggalkan istana naga ganda, tidak menyadari bahwa hati Swanger yang panik adalah pertanda masa depan. Bam, di dalam hutan, sebuah batu yang ditutupi lumut dihancurkan. Sinar matahari yang cerah menyinari jauh di dalam gua yang gelap dan lembab, yang telah lama tersembunyi dari dunia. Dua sosok yang terengah-engah berdiri di hadapannya dengan gembira. Pangeran kedua, kami akhirnya menemukan rumah leluhur klan Yun. Hahaha, seorang ahli surga yang mendalam, mengenakan pakaian serba hitam, memandang yang lain dengan gembira. Sambil nyengir, pemuda itu mengangguk, mengepalkan sutra kuning erat-erat di tangannya, bertahun-tahun dan sekarang kami akhirnya menemukan tempat terkutuk ini. Kakak laki-laki, ayah kekaisaran, setelah saya memecahkan rahasia rumah leluhur klan Yun, saya akan menemukan yang terbaik di wilayah barat dan akan mengembalikan tanah tersebut kepada klan Yuan. Aku akan membalaskan dendamu. Dan kamu, anak ketiga, babi yang tidak terhormat, hari-harimu sudah berakhir. Hahaha. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kebencian. Pria berbaju hitam itu menghela nafas, mengangguk pada dirinya sendiri. Kebohongan yang dibuat putra mahkota membuat pangeran kedua membalas dendam daripada menginstruksikan kita. Dia benar-benar bijaksana. Hanya kebencian yang bisa membuat seseorang membalas dendam. Orang-orang ini adalah anak buah putra mahkota. Mereka tidak berselisih dengan keluarga kekaisaran atau Yuan Chong. Setelah kematian putra mahkota, semua orang setianya dicari di seluruh negeri. Berlari seperti tikus selama bertahun-tahun telah melemahkan perlawanan mereka. Itu menjadi 2 kali lipat bagi mereka yang pergi bersama pangeran kedua setelah rumah leluhur klan Yun. Setelah kehidupan pahit yang mereka lalui selama beberapa tahun terakhir, hal itu terbukti terlalu berat bagi sebagian besar orang karena mereka pergi satu per satu, meninggalkan dia sendirian. Meski begitu, dia pun harus mundur dengan tergesa-gesa melawan beberapa bahaya yang mereka hadapi. Sekarang, berkat putra mahkota yang memperdaya Yuan yang untuk membalas dendam, dengan bantuannya, mereka akhirnya tiba. Ini hanyalah bukti lain bagaimana kebencian bisa membuat seseorang tidak berdaya. Jika itu adalah misi mereka, mereka pasti sudah lama meninggalkannya. Hanya pangeran kedua yang bertahan, memulihkan kekaisaran tanpa gagal. Pria berbaju hitam bahkan mengagumi pangeran kedua. Meskipun bangsawan yang tidak tahu apa-apa itu dimainkan seperti boneka dengan tali. Ke depan, pria berbaju hitam memimpin, yang mulia, saya akan mencari ke depan. Tetap di belakangku dan hati-hati. Terima kasih, Hei Ying. Pangeran kedua mengangguk. Pembaca bintang, namanya menyala elang hitam. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, pangeran kedua akhirnya melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan sebagai seorang pangeran kekaisaran. Akhirnya menunjukkan rasa hormat kepada orang bijak. Pria berbaju hitam itu tersentuh, yang mulia, Anda terlalu baik. Itu tugasku. Kamu terlalu rendah hati. Hei Ying, tanpamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Karena dekat sepanjang perjalanan mereka, pangeran kedua menghela nafas, untuk menemukan rumah leluhur klan Yun, kami telah melalui begitu banyak bahaya, dan tersesat lebih sering daripada yang dapat saya hitung. Kami bahkan terjebak lagi dan lagi. Pada akhirnya, berapa banyak yang mati, berapa yang tersisa, kini aku sendirian, bersamamu sebagai satu-satunya temanku untuk berbagi hidup dan mati. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Lelaki berbaju hitam itu gemetar, tersentuh sampai ke inti. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pangeran kedua yang diperintahkan untuk mereka gunakan sebagai pion akan memperlakukannya seperti itu. Dia merasa malu. Dia ingin membocorkan rahasia tentang segalanya dan tidak membiarkan yang mulia
menderita karena balas dendam orang lain. Semua orang punya hati, bahkan para pengikut setia putra mahkota. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama pangeran kedua, hatinya berubah. Dia tidak tega melihat tuan barunya terluka karena mengikuti kebencian bodoh ini. Tapi itu berarti keinginan terakhir putra mahkota. Yang mulia, sebenarnya, He Ying mengalami konflik, mengerutkan kening saat dia ingin mengatakan sesuatu. Dalam kecerobohannya, dia menginjak sesuatu dan terjatuh. Celepuk. Dalam kegelapan, He Ying tiba-tiba menghilang dan pangeran kedua berteriak, "He Ying!" Yang terjadi selanjutnya adalah dia terjatuh juga, dan di bawahnya hanya ada kegelapan total, sebuah lubang gelap yang menelannya utuh.